kita mulai ya. Oke. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Ya, hari ini saya akan fokus di bab 3, ya, metode penelitian. Ini apa ya? Salah satu inti dari proposal kalian nantinya gitu ya. Jadi kalau kita bisa memahami sistematika ya atau langkah-langkah prosedur penelitian kita, insya Allah kita bisa paham atau mengerti tujuan dari penelitian kita itu apa sih gitu ya. Jadi nyambung semua dari judul, rumusan, hipotesis. Di bab 3 pun juga nyambung gitu. Oh, saya mau ngapain itu nyambung gitu ya. Jadi di bab 3 ini sangat penting sekali. Nah, ini saya buat slide-nya ini lumayan banyak ya. Mungkin nanti kita bagi 2 aja ya. Entah itu kalau bisa selesai hari ini ya kita langsung selesaikan, kalau tidak ya dilanjut di pertemuan berikutnya gitu. Oke. Kita mulai. Ya. Tampil di layar. Tampil ya. Oke. Nah, metode penelitian ya. Ini kita langsung. Nah, ini yang saya bilang sistematikanya. Jadi nanti bab 3 sistematikanya seperti ini ya. Yang pertama itu ada pendekatan dan jenis penelitian ya. Ini bisa juga dipisah ya. Ada beberapa penelitian atau beberapa skripsi kakak kelas kalian dipisah dia. Sub A itu pendekatan, yang B-nya jenis penelitian itu dipisah. Ada juga yang digabungkan. Nah, ya sistematikanya seperti ini. Kemudian yang terpenting juga tempat dan waktu. Ya. Tempat dan waktu penelitian. Kemudian karena kalian kuantitatif, jadinya ada populasi dan sampel. Gitu. Ya, kalau kualitatif enggak ya. Kalau kualitatif enggak. Tapi ini kuantitatif, nanti kalian ada populasi dan sampel. Kemudian ada juga definisi operasional. Lalu teknik pengumpulan data, ya, instrumen pengumpulan data, serta teknik analisis data. Nah, teknik analisis data ini nyambung sama hipotesis gitu ya. Hipotesisnya apa? Nanti menganalisis datanya seperti apa. Teknik analisis data ini juga nyambung dari rumusan penelitian kalian apa, nanti teknik analisis datanya seperti apa. Nah, kayak gitu ya, nyambung semua. Kita lanjut ya. Sekarang kita bedah satu persatu. Nanti di bab 3 kalian tulis, ini tadi sudah dicatat semua sistematikanya. Nanti saya bagi PowerPoint-nya ya. Tapi kalau mau dicatat juga nggak apa-apa. Oke, pendekatan. Pendekatan itu nanti kalian tulis pastinya kuantitatif. Gitu kan, beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar pendekatan penelitian itu ada kuantitatif, ada kualitatif, ya, ada penelitian dan pengembangan atau R&D gitu. Jadi nanti kalian tulis ya di proposal pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, nah kayak gitu. Ya. Lalu tulis definisinya gitu. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang didasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel, di mana pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan seterusnya menurut Sugiono. Nah kayak gitu. Jadi kita tuliskan pendekatannya, kemudian definisinya. Biasanya seperti itu. Ya, cara menulis proposalnya. Bab 3. Sub A ya, subbab A. Gitu. Ini mungkin 1 atau 2 paragraf. Ya, 1 atau 2 paragraf. Ya. Kita lanjut. Nah, jenis itu ada banyak. Ya, ini jenisnya secara umum ada 3 ya. Eksperimen, ex post facto, sama survei. Ya. Ini sudah kita bedah juga di beberapa waktu yang lalu ya. Eksperimen nanti terbagi menjadi 4. Ya. Itu pun ada banyak lagi nanti di dalamnya. Ya, ada pre-eksperimen, true eksperimen, quasi eksperimen, dan faktorial eksperimen. Nah, nanti saya arahkan kalian itu yang kuantitatif yang nggak usah ribet-ribet ya, yang sederhana aja seperti misalnya eksperimen, oh berarti eksperimennya yang pre aja, yang pre eksperimen, yang sederhana gitu. Ex post facto
itu juga sederhana ya. Expose factor itu contohnya kayak pengaruh motivasi belajar dan kemandirian belajar. Nah, itu expose factor. Gitu. Kalau eksperimen nanti contohnya itu misalnya penerapan model pengaruh gitu ya. Atau perbandingan model A dengan model B gitu. Lalu survei gitu ya. Nanti saya rekomendasikan yang sederhana-sederhana aja untuk kalian ya, untuk latihan. Seperti itu. Mini risetnya gitu. Mini risetnya sederhana saja. Oke, sekarang kita ke jenis yang banyak ya. Desain kuantitatifnya seperti apa? Nah, ini. Ya, kalian tidak perlu menghafal ya. Ini ada banyak sekali. Ada banyak beneran deh. Ada banyak. Pre-eksperimental ada yang namanya one shot case study design. Ini yang paling sederhana ya. Jadi maksudnya gini, ini kalian nanti ngajar gitu ya, penelitian menggunakan model tertentu ya, menggunakan model tertentu atau perlakuan gitu kan. Kemudian setelah ngajar dikasih tes, dilihat hasilnya. Nah, kayak gitu aja. Berpengaruh apa enggak sih model pembelajaran saya ini? Memberikan dampak nggak sih metode atau media pembelajaran yang saya gunakan ini? Nah, kayak gitu ya. Jadi nanti saya rekomendasikan yang ini deh. Ini boleh diterapin untuk kalian gitu, yang sederhana ya. One shot case study design gitu. Selanjutnya one group pretest post-test design. Wah, namanya sudah panjang nih. Jadi sebelum ngajar, bedanya sama yang tadi ya. Sebelum ngajar, kalian ngasih tes dulu, tes awal atau pretest. Ngasih tes awal, kemudian dapat hasilnya nilai siswa misalnya jelek atau kurang rata-ratanya. Kemudian kalian kasih perlakuan atau kasih ngajar menggunakan model, menggunakan metode atau media tertentu. Lalu setelah ngajar dikasih tes hasil belajar atau post test. Nah, kayak gitu. Jadi ini pengembangan dari yang sebelumnya. Gitu. Kalau sebelumnya tanpa pretest, kalau ini pakai pretest. Kayak gitu. Nanti kalian saya rekomendasikan dua ini deh, dua ini yang paling sederhana yang bisa kalian coba gitu ya untuk mini risetnya nanti. Itu. Sekarang yang ketiga. Nah, the static group comparison design ya. Ini mirip yang pertama. Coba perhatikan gambarnya mirip yang pertama, tapi dia ada kelas perbandingannya. Ada dua kelas gitu ya. Kelas yang di atas sama kelas yang di bawah. Kelas yang di atas nanti kalian ngajarnya menggunakan model, menggunakan metode. Kelas yang bawah ngajar biasa, ngajar konvensional, metode ceramah gitu. Ya. Saya tidak mewajibkan kalian untuk menerapkan yang ini misalnya gitu ya. Namun merekomendasikan yang sederhana aja tadi. Yang khususnya yang pre-eksperimental ya. Khususnya yang pre-eksperimental. Yang true itu mungkin agak berat ya. Ini contohnya ya. The randomized post-test only control design ya. Itu maksudnya A itu artinya pengambilan sampelnya acak ya. Kemudian X itu artinya kita menerapkan modelnya. C itu kelas kontrol. O itu maksudnya post-test. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita milihnya acak ya, random gitu. Lanjut, ada lagi ini aja ya, tambah-tambahan aja ya. Kemudian ini bedanya dengan yang sebelumnya, ini ada pretestnya ya, ada tes sebelumnya ya, mirip sebelumnya. Tapi ada tes awal, kemudian ada tes akhir. Nah, kayak gitu. Kita lanjut lagi. Ini lebih ribet lagi ya, ada 4 kelas. Nah, jadi saya nggak merekomendasikan kalian yang seperti ini, yang berat-berat gitu. Ini mini riset aja, nanti kalian yang dasar aja, yang tadi-tadi aja. Ini 4 kelas ya. Kelasnya acak gitu kan. Kemudian ada pretest, 2 kelas dilakukan pretest. Kelas pertama ada menggunakan metode tertentu. Kemudian kelas C itu kelas kontrolnya atau kelas ngajar biasa. Nah, kayak gitu. Jadi ini banyak nih, ada 4 kelas. Kalian capek nanti, nggak usah ya, mini risetnya nggak usah seperti ini. Kita lanjut. Ini juga random juga, tapi menggunakan subjek yang cocok ya, atau match subject. Maksudnya adalah subjeknya itu kita tetapkan, misalnya kelompoknya itu ekivalen atau setara maksudnya. Lanjut lagi, ini singkat-singkat aja ya.
mirip seperti sebelumnya, namun ada pretestnya ya. Jadi saya ulangi, pretest itu tes awal, posttest itu tes akhir, itu bedanya ya. Ini sekedar anu aja ya, sekedar pengetahuan saja, nambah-nambah aja. Ini juga kuasi ya, kuasi eksperimen. Ini juga saya bisa rekomendasikan yang sederhana ya untuk kalian. The non-equivalent post-test only control group design. Jadi kalian bisa ngajar menggunakan desain penelitian yang seperti ini ya. X itu artinya perlakuan kalian, O itu post-testnya ya, setelah kalian mengajar gitu. Sedangkan yang bawah itu mengajar biasa. Nah, mengajar biasa lalu dikasih tes, nah kayak gitu. Sedangkan yang di atas itu mengajar dengan menggunakan strategi pembelajaran tertentu. Lanjut. Ini bedanya dengan sebelumnya, ini menggunakan pretest atau tes awal ya. Ada pretest, ada posttest ya, mirip sebelumnya. Ya. Nanti kalian tetapkan aja ya, nanti saya kasih PowerPoint-nya ini saya kasih ke kalian. Kemudian kalian sudah mulai menuliskan judul ya. Kalau menemukan masalah nanti langsung ke judul. Kemudian kalian mau desainnya seperti apa? Nanti nyambung nih. Judul akan nyambung dengan desain kalian nanti ya. Nyambung. Nah, ini juga lanjutannya ya. Dengan kriteria yang sama atau kelas yang ekivalen, yang setara, matching ya. Kelas yang matching atau kelas yang ekivalen atau setara. Lalu ada pretestnya ini. Nah, ya. Jadi desainnya kalian nggak perlu menghafal semua, cukup pahami ya. Oh, ada yang pakai pretest, ada yang enggak. Oh, ada yang pakai kelas eksperimen aja, ada yang enggak. Ada yang kelas eksperimen, ada yang pakai kelas kontrol atau kelas biasa. Nah, kayak gitu aja. Memahaminya seperti itu. Ya, memahaminya seperti itu. Wah, ini lebih ribet lagi ya. Tree treatment counterbalance design, cuman saya tidak merekomendasikan. Nah, ya. Ini juga ya, ini basic time series itu artinya dia berkali-kali ya. Pretest 1, O1, pretest 2, pretest 3 gitu ya. Kemudian perlakuan X-nya. Kemudian posttest ya, posttest 5, posttest 6, posttest 7 gitu. Ya. Ini juga ya faktorial eksperimen. Ya, dengan menggunakan faktor-faktor tertentu ya, atau apa ya namanya ya, variabel apa sih namanya itu, variabel moderator ya, ada variabel moderator ya, Y1, Y2 begitu ya, seperti itu. Oke, itu tadi masalah desain ya. Sebenarnya fokusnya tidak ke situ, nanti kita akan lebih bedah yang lainnya ya, seperti populasi, instrumen dan seterusnya seperti itu ya. Ini mengenai desain-desain penelitian saja ya, setidaknya untuk gambaran kalian, oh saya mau ngapain sih nanti, yang sederhana itu seperti apa sih mini risetnya, seperti itu ya. Oke, barangkali ada pertanyaan sejauh ini, silakan kalau ada pertanyaan. Pak, izin bertanya. Silakan. Ya Pak, perkenalkan nama saya Iin. Kan tadi kan Pak, ini perbandingannya antara variabelnya ini kan perbandingan kelas kan Pak. Kalau perbandingan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan sama aja Pak? Iya, itu nanti bisa. Jadi tadi itu untuk apa namanya kelas gitu ya, yang saya kasih gambaran. Nanti bisa juga yang perbandingan laki-laki dan perempuan, bisa juga desain yang lain, gitu, ya. Oh, iya Pak. Bisa, gambar apa namanya, gambarannya sama ya, desainnya sama. Nanti bisa kita ganti aja deskripsinya gitu, ya. Bisa kita ganti deskripsinya. Ya Pak, baik. Terima Seperti kasih itu. Pak. Jadi misal itu lebih ke ini sih menurut saya, yang ke matching tadi ya. Aku mau mengelompokkan yang setara, berarti misalnya aku ngambil kelas 10 IPA 1 laki-lakinya aja, kelas 10 IPA 2 laki-lakinya juga. Nah, itu ya maksudnya kelompoknya setara gitu ya, setara laki-laki, terus juga nanti ada pretestnya yang setara gitu nilainya, seperti itu. Bisa seperti itu desainnya. Ada lagi atau kita lanjut? Pak, izin bertanya ya Pak. Ya, saya Anissa. Ini kan
Saya sudah menentukan judul yang ingin saya buat untuk penelitian di akhir. Nah, ini insya Allah pakai bentuk penelitian deskriptif kuantitatif yang menggunakan metode survei. Nah, apakah metode survei ini kami benar-benar turun ke lapangan atau bagaimana ya Pak untuk tugas akhir ini? Terima kasih Pak. Oke. Survei itu tidak harus ke lapangan. Ya. Survei itu kalian nanti bisa bikin misalnya Anissa sudah fix judulnya itu gitu kan, tentang survei, nanti penelitian survei. Jadi ada eksperimen, ada survei, ada ex post facto tadi saya bilang. Nah, Anissa milih survei. Survei tidak harus ke lapangan. Yep. Survei nanti bisa bikin angketnya ya. Angketnya itu menggunakan Google Form. Bikin Google Form ya kan, kemudian sebarkan link Google Formnya itu. Misalnya subjeknya kelas, misalnya ya Pak, aku mau survei anak-anak siswa SMP. Ya sudah, cari kenalan guru SMP mana yang kamu tuju, kemudian sebarkan link itu ke gurunya. Bu, tolong disebarkan ke anak-anak, misalnya gitu kan. Nanti tolong anak-anak ngisi gitu. Itu kalau misalnya surveinya ke siswa SMP atau SMA. Kalau mau nyebar ke mahasiswa Uniba misalnya, bisa juga gitu. Bisa juga, atau prodi PBSI seluruh semester bisa juga gitu. Jadi tidak harus ke lapangan kalau survei gitu ya, seperti itu. Tapi harus dibatasi, subjeknya harus jelas gitu ya. Oh, aku maunya mahasiswa aja, ya sudah, cukup nyebarnya ke mahasiswa. Nanti kalau kalian Anissa lihat responnya, kan Google Form ada respon gitu kan, ada lihat respon gitu, kemudian yang ngisi itu anak SMP, ya itu dicoret, di blacklist aja. Lihat yang mahasiswa aja gitu jawaban-jawabannya, seperti itu ya. Makanya Baik, terima kasih. Makanya di antara yang banyak ini eksperimen ya, saya merekomendasikan eksperimen yang dasar-dasar aja tadi, kayak pre-eksperimen atau kuasi eksperimen yang cuman satu kelas gitu aja ya, untuk mini riset aja, untuk latihan. Namun saya sajikan ini sebagai gambaran aja. Oh, ternyata ada banyak ya desain itu ya yang kuantitatif itu banyak ya, seperti itu ya. Sedangkan ex post facto desainnya gampang aja ya, desainnya X1, X2 sama Y kayak gitu aja sih. Misalnya ex post facto pengaruh motivasi dan kemandirian terhadap hasil belajar. Oh, berarti motivasi itu X1, kemandirian itu X2, hasil belajar itu Y. Kayak gitu buat X1, X2, Y kayak gitu aja. Sedangkan eksperimen ini yang paling ribet, yang paling banyak gambarannya, seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak. Barangkali ada lagi. Kalau enggak, kita ke sesi berikutnya. Ini yang penting banget nih, yang lainnya. Ya, ini masuk ke poin-poin populasi ya, instrumen, analisis data gitu. Ada lagi? Kalau enggak, kita lanjut. Lanjut Pak.